Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun. Saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Itulah video Ibtu Rudiana, orang tua almarhum Eki, yang dibuat sekitar awal Mei lalu, di mana kasus tewasnya Vina dan Eki baru mulai dibicarakan lagi setelah 8 tahun berlalu. Video itu terlihat memang sengaja dibuat oleh institusi Polri dan ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi sejak awal Ibtu Rudiana ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya warga Cirebon saja. Terlihat Ibtu Rudiana didampingi oleh rekannya sesama polisi sambil memegang bahunya dengan maksud menenangkan Rudiana agar sabar, yang terus saja berbicara sambil menangis sesungguhkan. Ibtu Rudiana berharap kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tak lebih menyakiti dirinya dengan asumsi dan statement-statement yang tak berdasar. Ia sudah bersabar selama 8 tahun. Yang ia lawan adalah kelompok-kelompok yang kejam, katanya. Tapi ia tidak diam, terus bekerja sama dengan reskrim. Buktinya ia sudah mengamankan beberapa orang, sisanya sedang diperjuangkan untuk diungkap. Tak lupa ia juga meminta doa kepada seluruh rakyat Indonesia buat almarhum Eki agar tenang di alamnya yang berbeda saat ini. Betapa berempatinya kita menonton video itu waktu itu. Gila saja kalau masih ada orang yang berpikiran negatif. Orang yang kehilangan anaknya secara tak wajar, wajar saja sangat terpukul dalam kesedihan mendalam yang tak kunjung habis. Boleh dibilang itu video pertama dan terakhir kalinya Ibtu Rudiana berbicara secara resmi di hadapan publik, bahkan memakai diksi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu tak ada lagi. Ibtu Rudiana justru seperti menghindar dari publik. Menolak bertemu Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina, lalu ingin meminta Hotman Paris jadi kuasa hukumnya, tapi ditolak Bang Hotman. Suatu saat akan berbicara setelah menenangkan diri, katanya kepada salah seorang wartawan TV, tapi sampai saat ini tak kunjung berbicara juga. Saat ini seluruh kamera terkait kasus tewasnya Vina dan Eki justru mengarah ke Ibtu Rudiana. Videonya awal Mei lalu terlihat kontradiktif. Kelompok-kelompok yang kejam yang dikatakannya seperti tak bertemu dengan realitas yang sebenarnya. Kelompok geng motor sudah bersuara bahwa para terpidana itu bukanlah kelompok geng motor. Mereka murni kuli bangunan. Saksi-saksi kunci seperti Teguh, Pramudia, dan Liga Akbar sudah mencabut kesaksiannya 8 tahun lalu. Mereka mengaku diarahkan, bahkan seperti terancam kalau tak sesuai dengan kemauan penyidik. Secara khusus Liga Akbar menyebut nama Ibtu Rudiana yang mengarahkannya. Sudah dia tolak tapi tak kuasa lagi menolaknya.
Kini Liga Akbar dikabarkan sudah mengungsi ke tempat yang baru karena merasa terancam dengan segala pengakuannya saat ini. Entah apa yang sebetulnya terjadi di balik kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Kembali lagi ke video yang dibuat Ibtu Rudiana awal Mei lalu. Apa sebetulnya yang ia inginkan kepada seluruh rakyat Indonesia? Kelompok-kelompok yang kejam seperti yang dikatakan dalam video itu, siapa sebetulnya yang paling kejam? Kalau tujuan dari video itu untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dan pada saat yang sama justru menutupi sesuatu yang sebenarnya terjadi, kelompok mana yang sebetulnya kejam? Bagaimana video itu bisa dibuat secara resmi pula? Ini seperti drama detektif Korea yang mengungkapkan kejahatan terlalu jauh dan berbelit. Ternyata semua yang terjadi ada di dekat kejahatan itu sendiri. Janganlah mengorbankan sesama manusia, bahkan atas nama Tuhan pun tak boleh. Itulah pesan yang sangat kuat dari Hari Raya Korban yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.